Saya Nuri Muhammad, NPM 1964. Saya mahasiswa Uniska Banjarmasin, Fakultas Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengairan pasang surut untuk irigasi. Mata kuliah pengairan pasang surut. Dosen pengajar Bapak Adi Surya, SPLT. Pengertian sistem irigasi. Irigasi didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Meskipun demikian, suatu definisi yang lebih umum dan termasuk sebagai irigasi adalah penggunaan air pada tanah. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengairi air tersebut ke lahan pertanian. Tujuan kegiatan operasi irigasi pasang surut. Tujuan kegiatan operasi jaringan irigasi pasang surut adalah untuk mengatur air di jaringan reklamasi rawa pasang surut sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sasaran operasi jaringan irigasi pasang surut: A. Terpenuhinya kebutuhan air, suplesi, dan drainase sesuai dengan kebutuhan tanaman. B. Terhindarnya erosi atau longsor pada tebing saluran. Manfaat irigasi. Irigasi bermanfaat bagi pertanian terutama di pedesaan. Dengan irigasi, sawah dapat digarap tiap tahunnya, dapat dipergunakan untuk peternakan dan keperluan lainnya yang bermanfaat. Jenis-jenis irigasi. A. Irigasi permukaan. Sistem ini air didistribusikan dengan cara pipanisasi. Di sini juga berlaku gravitasi, di mana lahan yang tinggi mendapat air lebih dahulu. Namun, air yang disalurkan hanya terbatas sekali atau secara lokal. B. Irigasi pompa air. Air diambil dari sumur dalam dan dinaikkan melalui pompa air, kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran. Pada musim kemarau, irigasi ini dapat terus mengairi sawah. C. Irigasi tanah kering atau tetes. Di lahan kering, air sangat langka dan pemanfaatannya harus efisien. Jumlah air irigasi yang diberikan. Fungsi irigasi: 1. Memasok kebutuhan air tanaman. 2. Menjamin ketersediaan air apabila terjadi kekeringan. 3. Menurunkan suhu tanah. 4. Mengurangi kerusakan akibat frost. 5. Melunakkan lapisan tanah yang keras pada saat pengolahan tanah. Jaringan irigasi pasang surut. Tipe jaringan irigasi pasang surut. Dalam pengembangan irigasi pasang surut telah diperkenalkan beberapa tipe jaringan sistem pengaturan air. 1. Jenis pintu air. A. Pintu sorong. Pintu sorong adalah yang terbuat dari plat besi atau kayu atau fiber, bergerak vertikal dan dioperasikan secara manual. Fungsi pintu sorong adalah mengatur aliran air yang bangunan sesuai dengan kebutuhan. B. Pintu klep. Pintu klep dibuat dari kayu atau fiber atau engsel bagian atas. Pintu ini dapat membuka dan menutup secara otomatis akibat perbedaan tinggi muka air. Fungsi pintu klep adalah menahan aliran air waktu pasang dan membuang air waktu surut. Pengaturan air di jaringan irigasi. Pada pengembangan tahap 1 infrastruktur jaringan reklamasi rawa pasang surut berupa saluran-saluran terbuka, suatu sistem tanpa bangunan pintu pengatur air, baik di primer, sekunder maupun di tingkat tersier. Pengaturan air pada sistem terbuka hanya mungkin dilakukan di tingkat lahan usaha tani. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan irigasi pasang surut sangat kompleks, mulai dari perencanaan tata tanam sampai ke perencanaan pengolahan air sehingga terciptanya kondisi optimal dalam pemanfaatan lahan bagi pertanian dan kehidupan masyarakat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.